Shalom saudara-saudari, puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini kembali untuk bersama-sama boleh beribadah kepada Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur sore hari ini kami boleh kumpul. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau beri buat kami. Dengan hati yang rindu kami mau datang Tuhan. Kami rindu untuk bertemu dengan Engkau. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau yang hadir di tempat ini, lawat dan urapi kami semua. Kau yang paling tahu isi hati kami. Kami sungguh-sungguh Tuhan rindu Tuhan bertemu Engkau, menyembah Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sembah Dia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sembah hanya satu nama, yaitu Yesus. Kita mau puja Dia, kita mau sanjung Dia, karena Dia Allah kita yang begitu mengasihi kita. Yang kusembah hanya Yesus. Yang kusembah hanya Yesus. Yang kupuja hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang kusembah hanya Yesus, yang kusembah hanya yang kupuja hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau
menyembah Engkau. Mari Roh Kudus Kau datang, Kau hadir, Kau lawat kami semua hari ini. Karena lawatan-Mu yang bisa mengubah kami Tuhan. Urapan-Mu yang bisa mengubah kami. Apapun Tuhan, masalah yang terberat yang kami hadapi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam kuasa-Mu kami akan menang Tuhan. Di dalam darah-Mu Tuhan kami memperoleh kepastian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan itu sangat baik dalam hidup kami. Memasuki masa-masa di mana kami akan memasuki Prapaskah, kami hari ini mau dengar lagi pesan Tuhan. Kami hari ini Tuhan, seluruh jemaat-Mu, seluruh sobat MBC yang ada di sini maupun juga yang ada di rumah, yang sedang menonton, kami berdoa supaya kami boleh mendengarkan pesan Tuhan, suara Tuhan, isi hati Tuhan. Tuhan, kami mau lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Kami mau betul-betul ngalamin Tuhan yang hidup, ngalamin Tuhan yang nyata, ngalamin Tuhan yang memang sangat touchable, yang sangat dapat dirasakan, disentuh, yang memang betul-betul menerima kami, mengasihi kami dengan kasih cinta yang begitu dahsyat, begitu ajaib. Engkau Tuhan yang menerima kami, tidak pernah menentukan syarat dan ketentuan berlaku. Tuhan, ketika kami datang menyembah Engkau, ketika kami datang mencari wajah-Mu, Tuhan, Kau menunjukkan uluran tangan-Mu, Kau menunjukkan kasih-Mu, Kau menunjukkan kemurahan-Mu, Engkau menunjukkan kebaikan-Mu. Tuhan, yang kami sembah seperti inilah yang di dalam nama Yesus yang hari ini kami mau belajar. Tolong kami semua Bapa, berikan kami hati yang siap. Apapun hari ini, seminggu ini, situasi kami, pekerjaan kami, dengan orang-orang kami bertemu, bagaimanapun yang kami hadapi di tengah-tengah marketplace kami tetap mau percaya dan hari ini kami tetap mau mendengar suara Tuhan, kami mau belajar. Jangan biarkan hari ini, waktu ini berlalu dengan begitu saja. Tapi hari ini kami sama-sama mau diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, mari kita sama-sama yang mau diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari. Shalom Bapak Ibu, Saudari. Boleh bilang kiri kanannya sambil tangannya begini, Shalom. Yang di rumah juga Shalom, ya. Di tengah-tengah masa-masa pandemik, ya. Dan juga di tengah-tengah beberapa di antara kita sudah menjalani vaksin. Sudah divaksin ada? Tahap 1. Setelah tahap 1 masih ada tahap kedua lagi ya, vaksin ya. Nah, saya berdoa supaya kita benar-benar Bapak Ibu Saudari mendukung program pemerintah ini untuk kita bisa divaksin Bapak Ibu Saudari ya. Dan hari ini saya ingin ngajak kita untuk membahas satu tema memasuki masa Prapaskah ya, sebelum Paskah atau kemudian sebelum Jumat Agung, lalu hari kebangkitan. Saya ingin betul-betul kita memahami satu tema yaitu menyongsong ya Sang Juru Selamat, menyongsong Raja Agung, menyongsong Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Nah Bapak Ibu Saudari, di almanak kita masuk ke Minggu Palmarum ya, satu minggu di mana setelah Minggu Palmarum ini kemudian kita masuk di mana kita melihat satu sejarah akbar, satu peristiwa yang begitu luar biasa di mana Yesus masuk ke dalam satu penderitaan. Dia bergumul, dia menundukkan kehendaknya, dia menundukkan dirinya untuk masuk, untuk siap masuk ke dalam satu penderitaan. Nah hari ini di tengah-tengah masa-masa yang kemudian saya tadi berpikir sejenak apakah Tuhan minggu ini sebenarnya minggu kalbu, minggu yang menyedihkan atau minggu yang menyenangkan. Kalau menurut Bapak Ibu Saudari minggu ini kalau mengingat peristiwa salib itu minggu yang bagaimana? Mungkin ada orang yang mengatakan ini minggu yang
kalbu, minggu yang tidak menyenangkan, minggu yang menyedihkan. Tetapi satu sisi juga ada juga yang mengatakan ini minggu yang menyenangkan. Karena apa? Karena memang melalui momen ini, melalui momentum ini, kita semua hari ini ada di sini gitu. Penderitaan Yesus itu membawa kita, menghantarkan kita sehingga hidup kita itu mengalami perubahan, Bapak Ibu Saudari. Nasib hidup manusia, segala makhluk sepanjang abad, itu menantikan peristiwa ini, Bapak Ibu Saudari. Nah, hari ini kita juga yang hadir di sini maupun di rumah, seluruh manusia dimanapun dia, siapapun Bapak Ibu Saudari yang menerima ataupun menolak, peristiwa ini adalah peristiwa akbar yang pasti akan memberikan perubahan yang besar. Karena di dalam salib itulah ada transformasi, ada perubahan. Di dalam salib itu adalah satu titik di mana saya dan saudara bertemu dengan keselamatan, bertemu dengan pencipta kita. Di dalam salib itulah kita mengalami yang namanya damai sejahtera. Di dalam salib itulah kita mengalami yang namanya didamaikan, ditebus. Kita yang tadinya dikutuk, justru di dalam salib itulah kita menemukan kelepasan kita. Nah, Bapak Ibu Saudari, maka ketika bicara tentang menyongsong sengsaranya, maka saya ingin mengangkat tema ini di dalam satu perenungan dari kitab Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Kita buka Alkitab kita, yang di rumah juga boleh lihat. Saya akan bacakan hanya beberapa ayat saja dari Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Tapi saya akan bacakan dari ayat 9 dan juga sampai dengan ayat yang ke-11 saja. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ayat 11. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Bapak Ibu Saudari, dalam teks ini secara sederhana kita melihat bagaimana Yesus diagungkan. Dia dielukan sebagai Sang Raja Salem, Sang Raja pembawa juru selamat, Raja yang dinanti-nantikan. Tetapi dalam bagian ini juga kita menemukan ada sebuah kontradiksi. Ada hal-hal yang bertentangan. Karena kalau dia adalah seorang raja, seharusnya namanya raja itu datang pada masa zaman ketika itu, Bapak Ibu Saudari. Raja itu dia harusnya menunggangi seekor kuda. Ya, kuda jantan yang gagah. Ya, lengkap dengan pakaian perangnya. Seperti yang kemudian terlihat sebagai seorang sosok yang gagah perkasa. Itu raja. Tetapi justru ada satu hal yang berbeda dari Yesus. Dia datang naik seekor keledai betina muda. Sesuatu hal yang sangat berbeda dari gambaran raja pada umumnya. Nah, Bapak Ibu Saudari, ketika bicara menyongsong Sang Juru Selamat, maka gambaran yang Yesus tampilkan dalam bagian ini mau memberikan kita sebuah pesan bahwasanya memang dia adalah Raja Shalom yang datang. Raja Shalom. Raja yang mau membebaskan umatnya dari segala keterikatan hukum dosa dan lain sebagainya. Ini bukan hanya sekedar bicara tentang bagaimana Yesus secara politik yang pada waktu itu mau membebaskan bangsa itu dari penjajahan bangsa Romawi. Enggak, Bapak Ibu Saudari. Tetapi ini Yesus mau bicara tentang bagaimana dia membawa shalom, membawa damai sejahtera. Dan cara Yesus memerintah sangat berbeda dari raja-raja pada umumnya. Kalau mereka raja-raja pada umumnya memakai senjata pedang untuk mengatur, ya, memaksa orang. Tetapi Yesus datang dengan damai sejahtera. Dia memberikan sebuah tawaran. Satu tawaran yang kemudian membuat orang bertanya tentang siapakah ini raja yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudari, ini Yesus luar biasa sekali. Maka ketika kita bicara tentang tema menyongsong sengsaranya, maka hal pertama yang kita belajar dari Yesus adalah Yesus raja yang datang di dalam kehendak Allah. Dan digambarkan dia menaiki seekor keledai. Bapak Ibu Saudari, ini yang saya
yang kontradiksi pertama yang kita temui tentang Yesus. Bukan naik kuda loh. Pada masa itu keledai di bawah kuda. Keledai itu dipakai untuk rakyat jelata pada umumnya. Pekerjaan-pekerjaan yang pada umumnya dilakukan. Keledai dipakai sebagai sarana transportasi pada umumnya. Nah, Yesus menunggangi seekor keledai. Udah gitu keledainya di situ kalau Bapak Ibu Saudari baca pinjem. Betul nggak? Kalau baca teks itu ya, pinjem lagi keledainya. Nah, Bapak Ibu Saudari, ini ada maksudnya. Tapi saya teringat Bapak Ibu Saudari, sebelum jawab ke sana, saya ingat dulu waktu saya SMA, pernah SMA kita dulu? Pernah. Waktu saya SMA dulu, ya, saya masih ingat sekali. Zaman saya SMA dulu, kami biasa dulu gagah-gagahan. Wah, lepas sorry. Ini saking gagah-gagahannya lepas dia. Gagah-gagahan. Dulu waktu SMA itu, waduh. Teman-teman saya itu, ya waktu itu zamannya motor racing. Saya nggak tahu sekarang masih zaman nggak ya. Motor racing tuh yang knalpotnya digede-gede. Macam-macam lah tergantung motornya lah. Jadi dulu waktu masa SMA tuh dulu kami gagah-gagahan ya. Jadi ada pokoknya teman-teman kalau mau ke sekolah itu biasa ya kalau kita kumpul nongkrong ya, nongkrong di kantin gitu yang dibicara lo naik ini tunggangan lo apa? Yes. Jadi ada yang ada teman-teman yang biasanya motornya itu dimodifikasi ya. Jadi ada satu teman ini kebetulan teman ini punya motor memang ya bagus banget ya. Jadi kalau melihat dia badannya juga gagah ya, berotot ya. Jadi kalau dia bawa motor stangnya juga agak dimodifikasi. Jadi kayak mirip kayak Harley Davidson begitu ya. Tapi bukan Harley ya. Jadi dia kalau ke sekolah itu ya gayanya itu kalau bawa sepeda motornya itu kepalanya itu agak diangkat begini. Yes. Gitu ya. Suara knalpotnya juga bukan kayak motor bebek yang gitu ya. Tahu ya, yang sini siapa yang suka racing? Suka ya? Suka? Ya. Jadi suara knalpotnya aja berwibawa. Gitu ya. Dan kadang-kadang kan ada motor yang model racing itu yang suara knalpotnya tuh kayak cempreng gitu ya. Udah gitu asapnya keluar lagi pula ya. Itu kan udah mengganggu telinga ya. Pencemaran udara pula tuh polusi itu ya. Saya lihat waktu masa SMA itu orang mau gagah-gagahan ya. Kenapa? Karena supaya dilihat hebat ya. Waktu masa-masa SMA kita mencari identitas diri ya. Kita mau dilihat hebat. Terlihat macho ya. Apalagi teman saya ini begitu dia bawa begitu ya tahulah yang di belakang yang gonceng dia. Ngerti lah ya. Kalau kita masa-masa SMA dulu ya. Ci Aichen pernah SMA kan? Enggak. Kok Budi? Ya, biasa yang ngegandeng itu juga ya. Ya kan? Jadi kadang-kadang memang ada juga sih cewek yang lihat juga deh kamu kalau dia mau berteman gitu sebelum jadi pacar gitu. Kamu bawa apa ya? Ya gitu ya, itu masa saya. Setelah itu ya lebih gawat lagi ya. Di sekolah-sekolah tertentu bahkan berlomba-lomba bawa mobil. Ya, itu kalau di Jakarta, waktu saya di Jakarta seperti itu realitasnya. Nah Bapak Ibu Saudari mau menggambarkan apa? Prestise, betul ya. Mau menggambarkan sesuatu hal yang hebat, dahsyat, yang lebih dari yang lain. Itu gambaran dulu yang saya temui ya. Tapi ini berbeda dengan Yesus, makanya saya bilang tadi kontradiksi Bapak Ibu Saudari. Saya berpikir-pikir, Tuhan kenapa sih engkau datang naik keledai nggak elit banget gitu? Betul nggak? Kenapa Tuhan datang naik keledai, berjalan di Yerusalem, masuk ke kota Yerusalem naik keledai? Sekali memang disambut. Saya berpikir apakah orang-orang pada waktu itu nggak bertanya-tanya tentang kedatangan Yesus? Saya baca-baca Bapak Ibu Saudari, pasti mereka bertanya. Kenapa nggak Yesus datang naik kuda dengan gagah berani membawa tombak dan lengkap dengan senjata perang lalu membebaskan bangsa itu? Kenapa tidak demikian? Bapak Ibu Saudari, ini adalah sebuah misteri yang Yesus mau jawab. Bahwasanya di dalam kedatangannya itu Yesus datang bukan karena kehendaknya sendiri. Dia datang karena dia diutus oleh Bapa. Dia datang sebagai seorang hamba. Dia seorang raja tapi juga dia seorang hamba. Dia menghambakan dirinya sendiri.
Bahkan di tengah kerendahan hatinya, raja yang rendah hati ini, di tengah-tengah raja, kondisi situasi dia yang disanjung-sanjung sebagai raja ini, justru dia memberikan satu pesan yang sangat luar biasa. Dia datang sebagai seorang hamba yang siap untuk mati di atas kayu salib. Itu pesan yang Yesus mau sampaikan. Dia memberikan dirinya, raja yang memberikan dirinya. Nilai-nilai kerajaan yang dibawa oleh Yesus tidak berasal dari dunia ini, Bapak Ibu Saudari. Makanya hari ini, Bapak Ibu Saudari, saya nggak akan tersinggung, saya nggak akan sakit hati kalau ada orang yang menyerang Yesus Tuhan dianggap tidak berdaya. Karena memang dia datang untuk menyerahkan dirinya, menaklukkan dirinya menjadi tidak berdaya. Supaya di dalam ketidakberdayaannya itu dia merasakan apa yang menjadi kelemahan Bapak Ibu Saudari. Amin. Bilang kiri kanannya, dia menjadi tidak berdaya karena kamu dan saya. Bilang kiri kanannya yang di rumah, dia menjadi tidak berdaya karena kamu dan saya. Kok bengong ini? Bilang kiri kanannya, dia menjadi tidak berdaya karena kamu dan saya. Masih singkat ini, nggak mudah diingat. Ayo, 2, 3. Bapak Ibu Saudara, ini namanya yang disebut dengan submission, penaklukan diri. Kenapa? Karena Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Karena dia melihat diri sebagai seorang hamba. Dia raja, tetapi dia merendahkan hatinya. Dia merendahkan dirinya. Dia menaklukkan dirinya. Supaya Anda dan saya tidak dipermalukan. Amin. Salib memang satu sisi jalan ke salib menyambut Prapaskah itu memang salib itu lambang yang memalukan. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudari, itu lambang yang orang nggak mau pakai. Kalau sekarang orang kemana-mana pakai salib. Salibnya terbuat dari emas, berlian, ya katakan cinta dengan kalung salib yang terbuat dari emas, berlian dan permata-permata lainnya. Orang pakai, ya di mana? Ya di kalung, cincin juga ada salibnya. Bahkan orang tato badannya pakai salib. Sekarang, kalau dulu nggak berani. Itu salib itu lambang kehinaan. Orang yang berada di salib itu dikatakan terkutuk. Orang yang disalibkan itu adalah penjahat-penjahat kelas berat. Tapi Yesus, Bapak Ibu Saudari, dia melakukan hal seperti itu. Sehingga bagaimana mungkin raja yang naik keledai, yang disebut raja, tapi kemudian dia masuk ke dalam jalan salib? Jawabannya sederhana. Di dalam kontradiksi ini terjadi karena dia melakukan itu. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dan yang kedua, melalui peristiwa itu, saya dan Anda hari ini menerima berkat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudari. Sehingga kalau kemudian hari ini kekristenan kenapa ya dalam sepanjang zaman kekristenan itu punya kuasa yang dahsyat dan ajaib. Karena di dalamnya ada kuasa salib Bapak Ibu Saudari. Ada darah yang tercurah untuk setiap orang-orang yang percaya pada Yesus. Sehingga saya dan Anda tidak perlu masuk ke masa-masa di mana masa yang paling mengerikan. Itu masa-masa di mana saya dan Anda terpisah daripada Sang Pencipta. Masa-masa di mana Anda dan saya masuk ke dalam kutuk. Kita semua di dalam proses ini. Kita dibebaskan. Kita dilepaskan oleh kuasa salibnya. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudari. Keledai. Tetapi melambangkan tentang bagaimana Yesus datang membawa hati hamba. Minggu yang lalu kita bahas tentang hati hamba ya. 2 minggu lalu bahas tentang hati yang menyembah. Jangan lupa Bapak Ibu Saudari. Ini Yesus lakukan. Sehingga dalam jalan yang seperti ini Yesus melakukannya Bapak Ibu Saudari. Dia datang, dia masuk ke Yerusalem. Yerusalem itu satu kota yang penuh dengan historis yang sangat menarik Bapak Ibu Saudari. Bicara tentang Yerusalem itu tidak pernah bisa dilepaskan dari satu nama yaitu Daud, King David. Ya. Daud itu kan dilambangkan apa? Gagah perkasa ya, penakluk. Ya. Yerusalem ini punya sejarah yang luar biasa panjang Bapak Ibu Saudari. Saya nggak bisa, waktu kita nggak cukup kalau saya jelaskan tentang Yerusalem ini. Tetapi Bapak Ibu Saudari, hal yang menarik adalah Yesus masuk
sebagai seorang raja menunggangi keledai masuk ke kota Yerusalem. Ini nggak kebetulan Bapak Ibu Saudari. Karena ke depan juga Yesus mau memberikan pesan yang sangat akbar. Bahwasanya Yerusalem yang sejati itu adalah seharusnya Yerusalem yang dimenangkan, yang diperoleh. Karena sumbernya itu adalah Yerusalem itu seharusnya bukan hanya tidak hanya melulu kota yang kemudian melambangkan darah, melambangkan kekerasan. Tetapi Yerusalem yang Yesus maksudkan adalah mau menjelaskan tentang pemerintahan di mana di dalamnya ada damai sejahtera. Bapak Ibu Saudari, saya mau tanya sekarang, hari ini di mana di kota kita, di mana yang paling aman, yang benar-benar ada damai sejahtera? Ada nggak? Mungkin orang bisa bilang Swiss, ya kota paling aman. Atau orang bisa apa? Tapi benar-benar nggak ada damai sejahtera. Benar-benar nggak di kota itu, kota paling aman itu, damai sejahteranya itu bisa seterusnya. Saya nggak yakin Bapak Ibu Saudari. Hari ini kalau Anda dan saya mau pergi ke kota manapun yang cari benar-benar ada damai sejahtera, kita nggak akan temui Bapak Ibu Saudari. Itu sebabnya Yesus mau memberikan satu pesan yang penting, bahwasanya dia nanti akan datang membawa Yerusalem yang baru itu turun dari surga. Yerusalem yang sejati. Yang di dalamnya tidak lagi ada air mata. Minggu ini siapa yang menangis? Ada yang menangis? Yang di rumah ada yang menangis minggu ini. Ditipu orang mungkin Anda. Ya wajar, ini bukan Yerusalem baru. Yesus belum menjadi raja dalam kepenuhannya. Anda mungkin disakiti. Siapa di sini yang pernah diselingkuhi? Yang di rumah? Nggak mau ngaku. Aku langsung kaget ini. Kenapa? Sulit. Siapa di sini yang pernah ngalami yang namanya hal-hal yang membuat hati itu sedih? Siapa di sini yang hidup kita apalagi di kota Medan ini ya? Kadang-kadang kita kalau jalan bisa was-was itu. Nggak aman. Ya. Aman nggak kota Medan? Nggak aman ya? Nggak aman. Kota yang mana yang aman? Yang paling aman pun juga seberapa lama dia aman? Nggak ada Bapak Ibu Saudari. Itu makanya Yesus datang naik keledai. Dia mau memberikan pesan kepada seluruh pengikutnya. Karena dia akan membawa kembali Yerusalem baru itu. Yang di dalamnya tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi kejahatan. Di dalamnya benar-benar ada damai sejahtera. Anda dan saya akan pergi ke sana. Amin. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini satu hal yang luar biasa. Ini pengharapan yang luar biasa Bapak Ibu Saudari. Yesus akan menjadi raja. Dia sudah menyiapkan satu tempat yang khusus untuk saya dan saudara. Begitu juga Anda yang ada di rumah. Ini yang pertama. Ketika kita bicara tentang menyongsong sengsaranya. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, saya mau membahas tentang satu frase. Hosana. Hosana. Ada orang namanya Hosana. Ada tokoh namanya Hosana, betul ya? Ya. Ada mantan namanya Hosana, ada. Mantan apa dulu nih? Ya, kalau tiba-tiba mantan pacar, mohon maaf kalau saya mengingatkan saudara tentang mantan pacar saudara ya. Namanya Hosana. Tapi apakah kita mengerti apa artinya Hosana? Hosana itu dari kata Ibrani Bapak Ibu Saudari yang secara sederhana artinya itu selamat, menyelamatkan, juru selamat. Jadi Yesus ini datang sebagai juru selamat yang menyelamatkan. Mereka menyongsong raja yang menyelamatkan. Tetapi sangat disayangkan Bapak Ibu Saudari, mereka nggak mengerti ketika mereka mengatakan Hosana. Karena beberapa hari kemudian, orang yang sama, kerumunan orang yang sama itu di kota Yerusalem itu, beberapa hari kemudian, setelah sebelumnya mereka mengatakan Hosana, tetapi beberapa hari kemudian, orang-orang yang sama ini berteriak, salibkan dia. Betul nggak? Betul. Mereka hanya memahami Hosana dari segi perkataan di mulut mereka. Itu sebabnya Yesus tidak senang dengan ibadah yang seperti ini, Bapak Ibu Saudari.
Yesus tidak ingin orang-orang yang hanya beribadah hanya sebatas formalitas, tetapi tidak memahami, tidak memaknai, tidak menghidupi apa yang diperkatakan di dalam perkataan ibadahnya itu. Bayangin, ini orang rame-rame sambil potong daun palem, makanya ini kan juga bisa disebut Minggu Palem ya. Ya. Lempar baju ke jalan, Yesus datang, ya. Masuk ke kota Yerusalem, mereka berteriak Hosana. Tetapi mereka tidak memahami arti kata itu. Itu sebabnya orang-orang yang sama ini juga berteriak. Beberapa hari kemudian, ketika masuk ke masa Jumat Agung, orang-orang yang sama ini juga berteriak, salibkan dia. Bapak Ibu Saudari, ini sebuah pernyataan atau kemudian saya berpikir ini sebuah satu refleksi yang harus kita bertanya kembali dalam hidup kita. Supaya kita jangan jadi orang-orang Kristen yang latah. Tahu latah ya? Tahu orang latah? Saya dulu salah satu orang, bukan saya latah, bukan. Saya salah satu orang yang suka gangguin dulu orang yang latah. Di sini nggak ada yang latah kan? Kalau ada biar saya. Orang latah itu digangguin ya. Paling parah itu kadang-kadang ya. Misalnya ada satu dulu kawan saya latah. Cubit dia. Betul-betul lu dia cubit lu. Kamu jelek, aku jelek katanya. Pernah lihat gak orang latah ya? Ikut gitu, tapi ditanya dia nggak bisa, nggak paham gitu. Pukul dia. Kita pegang ini, ulang lagi katanya. Ulang lagi, latah. Nggak pernah tahu gitu. Tapi Ibu Saudari, hari ini kita udah berapa tahun jadi orang Kristen, jangan sampai kita latah rohani ya. Kita hari ini muji Tuhan, besok kecewa dengan Tuhan. Terlalu cepat, karena kita nggak paham. Kita nggak pernah mau cari tahu, kita nggak pernah mau betul-betul belajar untuk mengerti siapa yang kita sembah, siapa yang kita agungkan Bapak Ibu Saudari dalam hidup kita ini. Ini sejarah mencatat Bapak Ibu Saudari, sedih memang. Pada waktu itu orang menyongsong Sang Juru Selamat, Hosana, Hosana. Keselamatan datang dari Allah. Tetapi beberapa hari kemudian, orang-orang banyak ini berteriak, salibkan dia. Salibkan dia. Bapak Ibu Saudari, saya kalau jadi Yesus, nggak mungkin memang. Nggak sanggup saya. Saya nggak bisa ngebayangin bagaimana perasaan Yesus. Hancur. Dikhianati. Sedih. Murid-muridnya meninggalkan dia. Hanya Yohanes dan beberapa orang perempuan yang mendampingi dia di jalan salib itu. Sehingga Yesus berkata kepada Yohanes muridnya, Yohanes ketika dia melihat Maria, ini ibumu, perempuan ini anak. Yang lain kemana? Petrus kemana? Yang mengatakan, kalau mereka ini pada menyangkal engkau, aku tidak Tuhan, aku tidak. Tapi Petrus menyangkal Tuhan dan lari. Bapak Ibu Saudari, hari ini kita kembali merenungkan. Ketika masuk ke dalam minggu-minggu menjelang Jumat Agung, mari kita kembali merenungkan kekristenan kita. Saya mengajak kita untuk kembali merenungkan kekristenan kita. Saya mengajak kita kembali untuk betul-betul memikirkan, berpikir lagi, merenungkan, masuk lebih dalam lagi mengenal siapa yang kita sembah, Bapak Ibu Saudari. Sehingga kita belajar memasuki ketika kita mau menyongsong Sang Juru Selamat. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar menghidupi, memahami, memaknai siapa yang kita sembah. Bapak Ibu Saudari, makanya di dalam Methodist Blessing Community, saya mengangkat 3 nilai yang Yesus sudah lakukan. Apa saja 3 nilai MBC? Acceptance, apa itu? Penerimaan. Yesus menerima kita dengan kasih yang kekal. Siapapun Anda diterima.
Dosa bagaimanapun, semerah, sejahat, serusak, sebobrok, semafia apapun, ketika kita datang pada Yesus, kita diterima. Kita tidak pernah ditolak oleh Yesus. Kita diterima oleh Yesus, Bapak Ibu Saudari. Bagaimanapun, siapapun kita diterima oleh Yesus. Penerimaan Yesus ini juga membawa kita juga untuk bisa menerima saudara kita. Kita belajar untuk menerima saudara kita. Nilai kedua apa? Komitmen. Setelah kita mengalami Yesus, kita juga harus bangun komitmen. Ya, kita harus bangun komitmen. Salah satunya adalah komitmen untuk mau mengenal Dia. Bagaimana bisa mengenal Yesus? Banyak cara, Bapak Ibu Saudari. Baca Alkitab, doa, renungan. Nah, minggu depan, mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kita masuk malam Passion. Kita ambil waktu puasa. Nanti di hari Jumat, kita puasa, kita kumpul lagi, kita ibadah di sini, lalu sekaligus juga kita buka puasa bersama. Kenapa kita berpuasa? Kita mau membangun komitmen. Kita mau kenal Dia. Kita mau mengenal Dia. Mengkhususkan waktu. Nilai yang terakhir apa? Life transformation. Perubahan hidup. Pembaruan hidup. Itu adalah sebagai satu akibat, Bapak Ibu Saudari. Setiap orang Kristen adalah agen-agen perubahan. Saya dan Anda adalah agen-agen perubahan Tuhan yang memberikan pengaruh dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudari, saya percaya kalau ini betul-betul kita hidupi sebagai orang percaya. Saya percaya hidup kita akan memancarkan kehidupan Yesus. Amin. Akan memancarkan kehidupan Yesus. Coba lihat kiri kanannya. Orang-orang yang memancarkan kemuliaan Kristus. Lihat. Sudah lihat? Bilang, Anda orangnya. Kok ragu ini? Jangan ragu. Yang di rumah juga. Lihat orang-orang yang memancarkan kemuliaan Kristus. Sekalipun mungkin yang di rumah juga mungkin suami istri baru berantem. Nggak apa-apa. Perkatakan iman. Anda orangnya. Yuk bilang kiri kanannya, Anda orangnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu ini. Memasuki masa-masa di mana minggu-minggu kesengsaraan ini kami rindu, kami mau menyambut Engkau lebih lagi Bapa. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di sini Bapa, yang ada di rumah, yang ada dimanapun juga Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua. Supaya kami mengalami Tuhan, supaya kami hidup bersaksi, supaya kami hidup memuliakan Tuhan, supaya hidup kami benar-benar menyatakan cinta kasih Tuhan. Bapa, kami mau jadi orang-orang percaya yang benar-benar memahami siapa yang kami sembah, siapa yang kami percaya. Kami mau menyembah, menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami mau menyanjung Engkau, kami mau meninggikan Engkau Yesus. Berkati semua jemaat-Mu, baik yang hadir hari ini maupun juga yang menonton. Tuhan berkati, biarlah kami sama-sama mengalami, menikmati kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Kami mau hidup di dalam Engkau. Roh Kudus mampukan setiap kami. Topang setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang hadir di sini maupun juga yang di rumah. Engkau angkat hatimu. Percaya kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kemudian menyatakan diri di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berkat pendampingan, penguatan dari Allah Roh Kudus. Itulah yang memberkati jemaat semua. Baik di sini maupun yang di rumah. Mulai hari ini, besok, dan sampai kita bertemu muka dengan Sang Juru Selamat kita. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
duduk Bapak Ibu Saudari.